Pemirsa Jak Forum, dalam kasus perebutan lahan Hotel Sultan, terbersit sebuah pertanyaan, di mana posisi hukum ketika negara dengan segenap aparaturnya berseberangan dan berkonflik dengan warganya? Mampukah prinsip negara hukum tetap ditegakkan ketika eksekutif dan yudikatif bersatu untuk melawan seorang pengusaha? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengundang dua akademisi, pakar hukum untuk hadir di studio Jak TV. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Bang. Baik, sehat ya? Sehat, Pak. Ada dua narasumber hari ini. Pertama Profesor Suparji, kemudian Dr. Andi Muhammad Asnur. Ya. Baik, saya ke Profesor Suparji terlebih dulu. Anda mengetahui bahwa dari pemberitaan di media massa, 29 September ditetapkan sebagai waktu di mana PT Indobilco sebagai pengelola Hotel Sultan diminta untuk mengosongkan Hotel Sultan. Itu disampaikan di sejumlah media oleh kuasa hukum dari pengelola Gelora Bung Karno. Pendapat Anda bagaimana, Prof? Ya, saya kira setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap ucapan itu harus ada acuannya. Acuannya apa? Berbangsa bernegara ini antara lain untuk sebuah kesejahteraan, sebuah keadilan, dan sebuah kepastian. Nah, perintah tadi itu merujuk kepada sisi mana gitu kan? Kalau merujuk pada kesejahteraan misalnya, tentunya akan sangat menjauh kesejahteraan itu terwujud gitu. Karena apa? Karena dengan adanya pengosongan menjadi ekonomi tidak bergerak, potensi di Indobilco tidak jalan sebagaimana mestinya. Demikian pula kalau konteksnya misalnya dalam kerangka keadilan, itu pun juga akan semakin menjauh. Karena apa? Karena orang yang punya hak, suatu subjek hukum yang punya kewenangan untuk mengelola itu, tiba-tiba kemudian dikosongkan. Lalu mungkin saja yang ketiga dalam rangka pada sebuah kepastian untuk melaksanakan putusan pengadilan. Ada putusan PK dan beberapa putusan PK lanjutannya, tetapi harus kita cermati bahwa putusan tadi bersifat deklaratoir yang kemudian tidak eksekutorial secara otomatis. Karena apa? Misalnya mengabulkan gugatan rekonvensi, ya. Kemudian yang kedua adalah menyatakan SKHPL nomor 1 Gelora sah menurut hukum. Kemudian yang ketiga adalah menghukum PT Indobilco untuk membayar royalti. Nah, atau membayar penalti. Nah, pertanyaannya adalah merujuk kemana perintah pengosongan tadi itu? Kalau merujuk pada asas kepastian hukum tadi, dalam rangka konteks melaksanakan putusan, tidak ada satu diktum yang menyatakan demikian. Maka menurut saya, bahwa perintah tadi itu adalah masih bersifat imajinatif, masih bersifat prematur, sehingga menurut saya tidak bisa dilaksanakan secepat mungkin itu. Maka orang disuruh mengosongkan itu, kalau yang bersangkutan tidak punya hak. Misalnya seorang penyewa rumah, penyewa kos, ya tidak bayar, maka ya suruh kosongin kosannya tadi, suruh kosongin kamarnya. Tetapi konteks di Indobilco ini bahwa ini adalah subjek hukum yang sudah secara historis memiliki HGB dan sudah pernah memperpanjang HGB tadi dan dalam proses pembaruan atas HGB tadi itu. Sehingga kalau disuruh mengosongkan, maka timbul pertanyaan, apa alasannya mengosongkan? Apakah tidak punya hak atas lahan tadi itu? Bahwa ternyata masih memperbarui, sehingga punya hak untuk lahan tadi itu. Gitu. Baik, saya kutip dari sejumlah pernyataan, statement di media massa, bahwa alasannya karena masa berlaku HGB sudah habis, sehingga otomatis kembali menjadi HPL yang saat ini dikuasai oleh Setnek. Bagaimana, Prof? Nah, kalau itu yang menjadi argumentasi harus dikosongkan karena masa HGB sudah habis, maka pertanyaannya adalah bahwa apakah subjek hukum tadi itu, Indobilco tadi, tidak memperbarui HGB-nya. Kalau pada kenyataannya
ada proses pembaruan HGB yang mana sebagai kelanjutan atas hak yang semula dan perpanjangan yang semula, maka menurut saya menjadi tidak ada alasan untuk perintah pengosongan karena sekali lagi bahwa ada proses permohonan pembaruan. Dan dalam konteks pembaruan HGB tadi, maka tentunya harus dicek, harus dinilai, harus dievaluasi untuk kemudian disetujui pembaruan HGB tadi itu. Kalau kenyataannya bahwa subjek hukum tadi itu mampu memanfaatkan HGB sebaik mungkin, mampu membuat lahan itu menjadi produktif, maka menurut saya tidak ada alasan untuk kemudian menolak ya permohonan HGB tadi itu. Apalagi itu adalah sudah punya sejarah panjang dan punya kontribusi yang nyata dalam konteks ya misalnya setorannya atau pembayaran pajaknya dan sebagainya, maka tidak ada alasan untuk menolak HGB pembaruan tadi itu. Ya. Baik. Saya beralih ke Pak Asrun, masih terkait dengan perintah pengosongan. Apa komentar Bapak, Pak? Karena berkali-kali ditetapkan bahwa besok adalah batas waktu, kita syuting hari ini tanggal 28 September, besok adalah hari di mana ditetapkan agar pihak pengelola Hotel Sultan untuk mengosongkan. Pertama, kita bertanya dulu, dasar hukum, landasan hukum dari perintah itu apa? Ya, karena masa berlaku sudah habis, Pak. Ya, Berkali-kali kan kalau disampaikan dikatakan masa berlaku sudah HGB habis ya, sedangkan dalam saat ini ada proses pengajuan pembaruan ya HGB, maka tidak bisa dikenakan serta-merta. Kecuali perintah pengosongan itu pada kondisi yang tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apa tuh, tidak ada alas hak dan tidak ada bangunan juga. Dan kemudian saya kira ya kembali pada prinsip negara hukum ya, bahwa pemerintah itu harus bertindak atas dasar hukum. Hukumnya apa? Dan kemudian saya kira ya pejabat pemerintah saat ini mengerti ada sebuah konflik hukum dalam hal ini, yaitu ada HPL dan ada HGB. HPL diterbit di atas HGB ya, dan kemudian tidak ada penyerahan kembali HGB kepada negara. Ini kan persoalan di situ. Jadi saya ingin membatasi soal prosedur, Pak. Secara prosedural, menurut pendapat Bapak sudah pas belum? Saya kira nggak tepat. Penyampaiannya itu kan? Nggak tepat, nggak bisa. Ini jangan pemerintah bekerja melalui press conference, ya. Harus penyampaian secara formal dan harus diundang nih. Diundang katakanlah, diundang ke BPN ya, diundang. Ini perintah misalnya. Dan bukan sekedar perintah, harus ada persetujuan pengadilan. Kalau ada persetujuan pengadilan, mutlak ini, maka pihak yang merasa haknya dirugikan, yang menentang perintah pengadilan bisa mengajukan upaya perlawanan hukum. Basicnya ada dan semua orang mengerti proses-proses. Jadi saya kira langkah perintah paksa pengosongan itu adalah langkah yang bertentangan hukum, bertentangan dengan konstitusi. Orang nggak punya rasa aman ya, padahal dijamin itu dalam konstitusi pasal 28D ayat 2 harus ada jaminan hukum. Dan kemudian juga ada perintah di konstitusi ya, pasal 28G mengatakan bahwa setiap orang itu berhak perlindungan atas harta benda yang dibawa kekuasaan dia. Nggak bisa misalnya serta-merta. Dan pertanyaannya kalau mau dikosongkan mau pakai apa? Ya kemudian juga bagaimana orang? Jadi penyampaian perintah putusan pengadilan itu harus melalui forum. Ada forum resminya nggak serta-merta. Oke, Bapak ingin mengatakan bahwa oke, silakan dulu, Ya. Pak. Juga menarik adalah yang dikosongkan itu apanya gitu kan, tanahnya atau bangunannya. Kan dalam konteks hukum agraria ada asas horizontal, pemisahan antara tanah dan bangunan kan itu. Oke. Maka ini Harus harus jelas jelas, ya, harus harus jelas jelas kan, karena itu hak bangunan ini kan mutlak misalnya haknya Indobilco kan gitu. Kalaupun toh itu HPL-nya Seknek mungkin bisa diperbincangkan lah, tetapi lagi-lagi semuanya kan harus terang benderang. Pengosongan seperti apa? Tidak seperti itu gitu. Anggap saja kita masuk nih di logika dari pihak Setnek bahwa HPL-nya adalah milik Setnek, sementara bangunannya milik Indobilco. Nah, berarti tidak serta-merta begitu masa berakhir Habis. itu di take over dengan pemilik HPL. Ya, ada proses yang kemudian harus dihormati kan gitu. Bahwa pemilik gedung harus dihargai, harus ada nilainya. Dan disitulah pentingnya bagaimana mediasi, pentingnya musyawarah ya. Yang pentingnya bagaimana berorientasi untuk memajukan kesejahteraan umum bersama. Tidak kemudian, tadi saya setuju Bang Asrun tidak melalui konferensi pers. Cara-cara seperti itu saya kira harus diperbaiki lah. Bagaimana ada satu proses yang betul-betul ada mediasi ya. Sehingga pada
akhirnya bisa ketemu solusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara itu. Gitu. Baik, ternyata tidak sesederhana itu ya. Nah, sederhana itu dan Baik, ada upaya hukum lain. Oke Pak, kita lanjutkan Pak. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi ini setelah pesan-pesan berikut.